Haleluya, glory. Dari bumi kepada surgawi. Haleluya. Tubuh ini akan diubahkan menjadi tubuh teofani. Haleluya, tubuh teofani yang sudah disiapkan Tuhan bagi mempelai wanitanya. Haleluya, bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Haleluya, yang mau melakukan kehendak Bapa kita yang di surga. Sebab dia sudah berkata kepada murid-muridnya ketika dia hendak mau naik ke surga, kembali ke tempatnya. Haleluya, percayalah, aku akan segera kembali untuk membawamu ke sana. Sebab aku akan menyediakan tempat bagimu. Sebab di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Haleluya, glory. Itulah sebabnya setiap orang yang percaya selalu merindukan firman, suara seorang Bapa, yaitu Bapa yang kekal, Bapa yang di surga. Haleluya, benih-benih semua telah berdiri, bangkit berdiri, dan bersemangat dan bersukacita. Haleluya, untuk menyongsong Bapa. Karena Roh Kudus sedang menggerakkan jiwa kita, menggerakkan kita, haleluya, untuk memakan roti kehidupan itu. Roti adalah firman. Itulah yang memberikan kepada kita, haleluya, jalan, ya, kecaman untuk menuju kepada kehidupan yang kekal. Haleluya, bukan kehidupan sementara waktu, bukan kehidupan 1000 tahun, bukan kehidupan 100 tahun. Haleluya, bukan kehidupan berjuta tahun, tetapi berbicara tentang kekekalan. Karena Kristus adalah kekal, mempelai wanitanya adalah kekal juga. Amen. Karena kita tahu bahwa Kristus akan menyatu dengan mempelai wanitanya. Itu tidak akan bisa dipisahkan. Mempelai wanita, seorang istri yang setia kepada suami. Haleluya. Sehingga suami pun tidak pernah meninggalkan istri, dan istri selalu ikut kepada suami. Karena kita tahu bahwa suami kita adalah Kristus. Dia adalah kepala kita, dan kita adalah tubuhnya. Haleluya, glory. Kita tahu bahwa dunia ini akan segera haleluya, akan segera berakhir, akan segera dimusnahkan, akan segera menjadi puing-puing. Haleluya, glory. Apakah Tuhan menghendaki semuanya itu? Tuhan tidak pernah menghendaki manusia-manusia yang ada di dunia ini binasa. Tetapi karena manusiawi menghendaki kebinasaan. Haleluya. Sehingga yang diinginkan oleh manusia duniawi adalah maut. Putri-putri seorang pelacur yang adalah Isabel menghendaki maut, kematian, keterpisahan kekal daripada Allah. Tetapi bagaimana dengan anak-anak Tuhan, anak-anak Raja Wali? Haleluya. Sedang melihat, karena dia memiliki mata yang tajam, melihat firman, melihat daging segar, dia kecaman. Haleluya. Sehingga semuanya mengepakkan sayapnya. Haleluya, meninggalkan dunia ini. Bukan separuh atau seperempat dunia, tetapi semuanya harus dilampaui. Haleluya. Itulah standar yang diberikan Tuhan kepada Raja Wali. Haleluya. Tak seorang pun, tak seekor pun burung yang bisa menyamai Raja Wali. Haleluya, glory. Jadi memberikan sayap yang kuat, yang bisa melawan badai, angin yang kencang ada di atas. Haleluya. Banyak tantangan, banyak godaan, banyak rintangan, banyak segala sesuatu, persoalan permasalahan, penyakit. Haleluya. Soal ekonomi. Haleluya. Soal penyakit yang berbagai macam hal di zaman ini. Haleluya. Itu tidak bisa menawarkan jiwa kita, menawarkan kita supaya kita mengalihkan pandangan kita kepada dunia. Haleluya. Itu tidak bisa menawarkan kita. Kenapa? Karena darah Kristus sudah ada di dalam kita.
Haleluya. Itulah yang membuat keselamatan kita, membawa kita, haleluya, memanggil kita sesuai dengan Wahyu 18 ayat 4. Haleluya, keluarlah hai anakku. Oh, haleluya. Siapa yang mengatakan pesan dia kejaman untuk mengeluarkan kita, haleluya, daripada kandang ayam tersebut. Haleluya, glory. Dan terpujilah nama Tuhan, kita sudah membahas bagaimana tentang pembahasan kita minggu kemarin tentang jemaat Laodikia. Haleluya. Jemaat Laodikia adalah berbicara tentang gereja yang terakhir. Ini tidak bisa dibantah karena mulai jemaat mula-mula di Pentakosta tahun 33 sampai tahun 53 Masehi. Haleluya. Sehingga beralih kepada jemaat Efesus yang dibawakan oleh Rasul Paulus. Mulai berdiri di sana jemaat Efesus. Haleluya, yang dilayani oleh seorang rasul. Seorang rasul adalah utusan Tuhan di zaman itu. Tahun 53 ketika dia berjumpa dengan tiang api di Damsyik. Haleluya, dia terpilih utusan pada zaman tersebut. Sehingga melangkah di zaman Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, sampai Laodikia. Haleluya. Tidak ada zaman yang lain selain ketujuh zaman gereja tersebut. Itulah yang tertulis di kitab Wahyu 3. Haleluya, glory. Dan kita tahu bahwa seluruh utusan, ketujuh utusan tersebut adalah bintang tersebut, ketujuh bintang tersebut adalah cahaya-cahaya yang datang pada zamannya, haleluya, untuk membawakan pesan untuk dilakukan atau dilakukan oleh setiap orang yang percaya kepada pesan tersebut, mereka akan diselamatkan. Haleluya, glory. Sehingga di akhir zaman Laodikia, inilah akhir zaman gereja yang terakhir, yang dimana dikatakan di situ bahwa gereja Laodikia, jemaat Laodikia adalah suam-suam kuku. Mengatakan bahwa dia kaya, dia memperkayakan dirinya. Haleluya, tidak kekurangan apa-apa. Padahal nyatanya dia adalah miskin, telanjang, buta, melarat, dan tidak mengetahui. Haleluya. Kita tahu inilah zaman yang paling gelap dari setiap zaman. Haleluya. Kenapa dikatakan gelap? Segala sesuatu perpolitikan yang sedang berlangsung di akhir zaman ini untuk melanda dunia. Haleluya. Dulunya orang masih polos-polos di zaman Efesus. Tetapi dosa sudah menyusup ke dalam gereja. Sehingga mulai dari sana berakar. Ya, makin bertambah. Itulah sebabnya makin bertimbun-timbun dosanya sampai ke langit. Sehingga Kristus datang untuk mengetok pintu supaya kembali, haleluya, supaya keluar, hai umatku, supaya kamu jangan ditimpa malapetaka-malapetakanya. Haleluya, glory. Terpujilah nama Tuhan. Kita silakan duduk biar kita buka kitab kita. Kita langsung saja membuka kitab kita yang tertulis di kitab Wahyu. Minggu depan kita urus kembali bagaimana tentang jemaat Laodikia atau gereja Laodikia. Wahyu 8 ayat, mulai ayat 1 kita baca sebentar. Haleluya. Wahyu 18 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari surga. Ia mempunyai kekuasaan besar, dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang terkasih dalam surga, mulialah namamu Bapa. Kami Tuhan merindukan firman-Mu sebagaimana rusa merindukan air. Demikianlah Tuhan, jiwa kami haus akan lapar akan kebenaran-Mu. Bapa yang baik, kami sudah membacakan
sebagian dari firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu mengajar kami dan memimpin kami Tuhan. Membawa kami kepada seluruh jalan kebenaran-Mu. Karena kami tahu Tuhan, bahwa Engkau adalah Bapa kami, yang selalu kami ikuti Tuhan. Haleluya. Yang selalu kami taati Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, bahwa setiap orang yang lari daripada firman-Mu, yang menyimpang daripada kebenaran-Mu setiap zaman Tuhan, mereka akan mati dan masuk ke dalam maut, masuk ke dalam keterpisahan daripada Allah. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan, oleh karena kasih-Mu Tuhan. Kami masih Engkau Tuhan, karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Engkau mencurahkan darah-Mu Tuhan, hanya untuk mengampuni, menghapus kesalahan dan dosa kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan bahwa dulunya di Taman Eden, manusia jatuh ke dalam dosa Tuhan, sehingga mengakibatkan kematian Tuhan. Oleh karena itu Bapa yang baik, Engkau kembali datang untuk memulihkan. Sebagaimana pohon Tuhan yang Engkau pulihkan, yang sudah habis dimakan oleh belalang, pengeri, pelompat, dan pindahan Tuhan. Haleluya. Di mana Engkau berjanji, aku akan memulihkan, supaya setiap anak-anak-Mu Tuhan tidak satupun hilang daripada kitab yang tertulis Tuhan, yang sudah Engkau tuliskan dalam kitab kehidupan anak domba Allah, yang sudah Engkau tulis sebelum dasar dunia ada. Haleluya. Terima kasih Bapa. Engkau tidak pernah membiarkan anak-Mu sebagai anak yatim dan piatu. Engkau Tuhan memberikan Tuhan kepada kami pengajaran hujan akhir Tuhan. Haleluya. Untuk membasahi setiap jiwa kami, menyirami kami Tuhan dengan firman-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami teringat dengan saudara-saudara kami yang seiman dengan kami Tuhan di akhir zaman ini. Biarlah kami Tuhan saling mendoakan, saling mengasihi. Bila ada yang sakit, biarlah tangan-Mu Tuhan yang gagah perkasa untuk menjamah dan menyembuhkan. Bila ada yang lemah, biarlah Tuhan memberi kekuatan bagi dia Tuhan. Haleluya. Dan juga orang tua kami, adik kami semuanya Tuhan, tanpa terkecuali. Kami berdoa Tuhan bagi mereka. Biar mereka Tuhan datang untuk melihat terang, meninggalkan Tuhan kegelapan, supaya bersama-sama dengan kami Tuhan, untuk menerima pesan-Mu di akhir zaman, dan menikmati Tuhan pesan-Mu. Haleluya. Untuk membuat jiwa kami semakin semangat Tuhan, dan bersukacita untuk menjalani hari-hari yang Kau berikan bagi kami. Sekalipun ada permasalahan, persoalan dan lain sebagainya Tuhan, untuk menggoda dan menyusahkan pikiran kami, tapi karena kami tahu Tuhan, bahwa firman-Mu selalu ada di depan kami. Haleluya. Selalu ada Tuhan di dalam jiwa dan pikiran kami, untuk membuat kami kuat Tuhan. Haleluya. Melampaui semuanya itu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Wahyu 14 ayat 1. Kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari surga, yang mempunyai kekuatan besar, dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Ayat 2. Dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat, dan tempat bersembunyi semua roh najis, dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia, dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Lalu aku mendengar suara lain dari surga berkata, pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetakanya. Ya, nanti kita lanjutkan, kita bacakan selanjutnya. Haleluya. Dan kita lihat apa yang dikatakan di ayat 1. Dikatakan di situ, seorang malaikat lain turun dari surga, yang mempunyai kekuasaan besar, dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Haleluya. Glory. Kenapa dikatakan bahwa menjadi terang oleh kemuliaannya?
Ini berbicara tentang akhir zaman. Ini berbicara tentang zaman Laodikia. Haleluya. Kita tahu bahwa terang kemuliaannya sedang tampil di dunia ini sekarang, di akhir zaman ini, yang dibawakan oleh seorang nabi, William Branham, yang menyatakan semuanya misteri, menyingkapkan semua misteri kepada kita di akhir zaman, bagi orang-orang yang mau menerima pesannya. Haleluya. Di mana pesan itu adalah terang, di mana pesan itu adalah kemuliaan Tuhan. Haleluya. Glory. Di mana Kristus datang untuk memberitahukan rahasia-rahasia kepada nabi. Mulai dari situlah tampillah terang di dunia ini. Haleluya. Tidak lain, dia adalah Yesus. Haleluya. Ini adalah yang tertulis di kitab Wahyu 10 juga ayat 1 dan 2. Haleluya. Malaikat yang gagah perkasa yang turun dari surga. Haleluya. Glory. Yang membawakan pesan firman yang keluar daripada mulut Kristus, yang dibawakan, yang disampaikan oleh Nabi Branham. Malaikat 45 dan 6, Wahyu 10 dan 7. Haleluya. Dialah yang memberitakan firman, seruan tersebut untuk melanda dunia. Haleluya. Menyembuhkan orang sakit, melakukan mujizat, tanda-tanda heran. Haleluya. Membangkitkan orang mati, mengucapkan firman. Haleluya. Harus dipulihkan kembali. Segala penyakit dipulihkan. Yang mati dibangkitkan. Habis itu apa yang berlangsung? Tarikan yang ketiga adalah mengucapkan firman, makanan rohani pada musimnya. Haleluya. Glory. Itulah terang yang datang kepada dunia ini. Haleluya. Terang datang di akhir zaman oleh kemuliaannya. Haleluya. Sekalipun kita tahu bahwa segala permasalahan yang sedang berlangsung di dunia ini sekarang kita lihat, kita perhatikan. Di setiap negara sedang gencar oleh karena perpolitikan. Haleluya. Dan bangsa yang ini, negara yang ini pro kontra kepada negara yang lain. Negara yang lain pro kontra kepada negara juga yang lain. Mengambil bagian masing-masing. Padahal kita tahu bahwa negara adalah satu. Haleluya. Sekalipun mereka berbeda-beda pendapatnya, tetapi tujuannya satu. Tujuan negara satu. Haleluya. Apakah tujuan negara? Tidak lain hanya untuk menuju kepada perang. Haleluya. Negara yang mana sekarang yang tidak mau merakit bom, membuat senjata nuklir? Haleluya. Glory. Dan jet tempur. Negara yang mana yang pernah berhenti untuk melakukan itu? Haleluya. Semua negara berusaha mati-matian, siang dan malam belajar untuk merakit bom, membuat jet tempur. Haleluya. Haleluya. Kapal selam untuk mempertahankan negara mereka masing-masing. Hanya satu tujuan. Bagaimana negara kita supaya masuk surga? Tidak ada negara yang memikirkan hal seperti itu. Itulah sebabnya kita tidak perlu bingung untuk memikirkan segala sesuatunya itu. Karena kita tahu bahwa itu sudah ada di dalam Alkitab, kitab suci. Haleluya. Glory. Apakah krisis sudah mulai melanda negara yang satu? Haleluya. Glory. Kita lihat nih, kalau nggak salah saya lihat di Google, seperti negara Eropa sedang dilanda krisis pada zaman ini. Haleluya.
Apakah itu tidak ada efek sampingnya kepada negara-negara yang lain? Apakah itu tidak berdampak bagi orang-orang di seluruh dunia? Haleluya, itu sangat pengaruh. Karena itu saling berkaitan. Haleluya. Perpolitikan yang tajam yang berasal daripada iblis, yang datang daripada Isabel, penguasa dunia. Siapakah penguasa dunia? Orang katakan adalah Amerika dan Rusia. Tetapi kita melihat di Alkitab, karena ini tidak bisa bohong, tidak boleh bohong. Ini adalah perkataan Kristus. Ini adalah perkataan Allah dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Pahlawan kita mengatakan, orang yang percaya mengatakan, haleluya, bahwa yang menguasai dunia adalah Isabel. Siapa Isabel? Romanisme. Yang dipimpin oleh Paus. Haleluya. Kita lihat kalau Paus berjalan, kita lihat pengawal-pengawalnya seperti melihat Tuhan. Haleluya. Tetapi kita lihat orang-orang percaya dari zaman dulu sampai akhir zaman ini. Pernahkah orang-orang percaya membanggakan seorang yang membanggakan dirinya? Yang menguasai dunia? Tidak. Kita lihat di kerajaan Nebukadnezar. Haleluya. Glory. Kita lihat. Kita lihat patung yang dilihat oleh Nabi Daniel. Haleluya. Berkepala emas. Yang dadanya terbuat dari tembaga. Kakinya pun terbuat dari besi. Besi itu bercampur dengan tanah liat. Haleluya. Bukankah itu dia menggambarkan kerajaan-kerajaan di muka bumi? Haleluya. Besi bercampur dengan tanah liat. Apakah sebenarnya bisa itu tanah liat menyatu dengan besi? Karena kita tahu bahwa ada dua kerajaan di muka bumi. Raja dari utara dan juga dari timur. Haleluya. Glory. Haleluya. Jadi itulah sebabnya Tuhan memberitahukan di akhir zaman pesan sebagai alat kita, sebagai terang bagi hidup kita, untuk memimpin kita supaya kita tidak tersesat di dalam perjalanan kita ini, di masa hidup kita ini. Haleluya. Di mana krisis globalisasi sedang melanda dunia, baik secara perpolitikan ekonomi. Haleluya, baik secara perang. Kita tahu, senjata yang paling mematikan manusia ya di dunia ini adalah bom ini dan lain sebagainya. Keliru. Kita tahu bahwa ya yang perpolitikan yang sangat mematikan manusia adalah yang tak terlihat. Haleluya. Apa yang tak terlihat? Yang sedang mengejarkan dunia ini. Sehingga manusia-manusia yang sedang ada di dunia ini stres dan mati. Penyakit jantung dan lain sebagainya. Oleh karena penyakit. Yang pertama adalah penyakit COVID-19. Yang kedua, datang lagi penyakit Omicron. Membuat otak manusia semakin gelisah siang malam dan stres. Haleluya. Hanya ada satu obat yang bisa mengobati penyakit stres. Hanya ada satu, yaitu adalah firman. Haleluya. Roh Kudus. Haleluya. Tidak ada obat yang lain yang bisa mengobati stres.
Jadi kita harus memahami semuanya itu, supaya kita ketergantungan kepada Kristus. Kita tidak perlu ketergantungan kepada dunia. Kita tahu bahwa dunia ini sedang runtuh. Inilah zamannya yang jahat ini, seperti yang dikotbahkan oleh Nabi. Haleluya, glory. Dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat, dan tempat bersembunyi semua roh najis, dan tempat bersembunyi segala burung najis, dan yang dibenci. Kita lihat perangkat ini. Haleluya, perangkat. Sedang ada perangkat yang menangkap burung-burung, roh-roh najis. Haleluya. Yang berbicara tentang manusia. Manusia-manusia yang jahat, yang berpengaruh pada Isabel. Haleluya. Sedang Isabel dan juga Ahab sedang pintar untuk membuat perangkat manusia. Haleluya. Kita tahu perangkat. Haleluya. Bagaimana seperti sangkar burung untuk merangkap burung tersebut. Haleluya, supaya berkumpul semuanya di situ adalah roh najis, ya, di mana Isabel adalah pemimpin dunia, Romanisme yang memimpin dunia untuk membuat perangkap supaya manusia berdatangan kepadanya. Haleluya, glory. Sebelum bersuara, sebelum berseru, malaikat yang ketujuh, dia berusaha untuk menangkap semuanya, manusia-manusia, supaya berkumpul dan menyatu dengan dia. Haleluya. Kita lihat roh-roh jahat, dan tempat bersembunyi semua roh najis, dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Artinya, karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia, dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Kita lihat. Baru saya tanya tadi, siapakah penemu YouTube? Siapakah penemu Google, Twitter? Haleluya. Siapakah penemu Facebook? Haleluya. Kita lihat. Siapa penemunya? Adalah dari Amerika Serikat. Ada dari Jerman. Haleluya. Jadi apakah mereka seorang pedagang? Mereka adalah pedagang memperkaya diri sendiri. Haleluya. Yang paling sadisnya kita lihat di zaman dulu, ya, dibandingkan di zaman ini. Di zaman dulu kita lihat saling tukar menukar. Berikan ayam padaku supaya saya berikan kamu merpati. Berikan ubi kepadaku supaya kamu berikan gandum. Berikan sapi kepadaku supaya aku memberikan kepadamu unta atau domba atau kambing. Seperti itu. Itulah perdagangan di zaman dulu. Kalau sekarang, karena zaman sudah canggih, sekarang pedagang, pebisnis adalah menjual angin, menjual menjual yang tak terlihat, menjual awan seperti itu. Haleluya. Kenapa dikatakan menjual awan? Itulah bisnis yang paling terbesar. Haleluya. Karena HP tidak bisa menyambung dengan koneksi kalau tidak ada koneksi dalam HP kalau memang tidak ada jaringan. Apa yang membawa jaringan? Haleluya. Glory. Kita lihat perang yang sedang berlangsung di zaman ini.
hanya tinggal memencet tombol. Apa yang membawa tombol? Apa yang membawa mengoperasikan digital tersebut? Hanya tinggal memencet tombol, maka bom akan meledak di Rusia. Haleluya. Maka bom akan meledak di Jerman. Haleluya. Glory. Apa yang membawa? Adalah jaringan. Apa yang membawa jaringan? Haleluya. Kita lihat. Glory. Kalau kita tidak punya HP, kalau orang-orang sekarang tidak punya HP, wah pusing kepala. Lebih bagus nggak ada duit, lebih bagus nggak ada duit untuk beli contohnya untuk beli goreng, seperti anak-anak kuliah sekarang, ya mayoritas kuliah. Kalau SMA masih terbatas bawa HP. Haleluya. Lebih bagus nggak sarapan pagi. Yang penting ada paket. Yang penting ada HP. Untuk mengoperasikan apa yang ada di dalam pikirannya. Haleluya. Kalau dulu di zaman perang pertama dan perang yang kedua, kita lihat perang dunia kedua, orang-orang sedang membawa Maryam dari bambu. Wah, istimewanya buah-buah seperti itu, dan senjata rakitan dan juga panah. Itulah di zaman dulu, dan juga pedang. Haleluya. Yang dikatakan dalam Alkitab pedang di zaman ini adalah senjata. Haleluya. Tetapi kita lihat di zaman ini semua otomatis. Haleluya. Seperti main game. Sebagaimana kita lihat anak-anak sedang main game. Ya. Di warnet. Wah, pekerjaannya tiap hari begini. Main game, perang. Haleluya. Glory. Itulah yang berlangsung di akhir zaman untuk membombardir pikiran otak manusia. Haleluya. Pedagang sudah semakin canggih untuk melakukan kejahatan. Semuanya itu berasal dari mana? Haleluya. Berasal dari mana? Dari seorang Isabel. Haleluya. Karena hanya satu dosa, yaitu berasal dari si iblis. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia, dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Tidak lihat. Apakah raja-raja tidak menyatu? Semua raja-raja telah menyatu. Haleluya. Hanya satu konsep seperti yang saya katakan tadi. Semua negara antar negara yang lain hanya satu tujuan, yaitu untuk berperang. Tidak ada negara yang lain yang berhenti untuk merakit senjata, merakit bom. Tidak ada yang berhenti. Haleluya. Hanya untuk menggenapkan, karena di sini semuanya sudah tertulis. Haleluya. Tetapi kita lihat di ayat 4. Lalu aku mendengar suara lain dari surga berkata, haleluya. Pergilah kamu hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Haleluya. Malaikat yang ketujuh sedang menyampaikan suara Kristus.
Haleluya, suara Kristus. Itulah pesan di akhir zaman ini. Keluar, hai umatku. Haleluya. Kita tahu bahwa domba-domba Allah mendengar suara Bapaknya. Domba-dombaku mengenal suaraku. Haleluya. Seruan sedang datang di akhir zaman untuk membawa kita, mengeluarkan kita daripada sistem organisasi denominasi. Haleluya. Sehingga kita dikeluarkan dari sana. Haleluya. Kita tahu ketika induk Raja Wali memekik suaranya, memanggil anak-anaknya. Haleluya. Sehingga anak-anaknya ada di dalam pekarangan ayam. Dan anak-anaknya mendengar suara induk si Raja Wali. Hai anakku, keluarlah. Keluar. Supaya kamu tidak ditimpa oleh malapetaka-malapetakanya. Sehingga si anak ayam pun keluar daripada kandang ayam tersebut. Haleluya. Melompatlah ke pangkal sayapmu. Sehingga anak-anak Raja Wali tersebut mengepakkan sayapnya ke atas pagar pekarangan tersebut. Pekarangan ayam tersebut. Karena dia belum pernah bisa terbang. Karena dia belum pernah terbang. Haleluya. Glory. Dan selanjutnya si anak Raja Wali tersebut, dia semakin mengepakkan sayapnya dan terbang sampai ke atap pekarangan tersebut. Haleluya. Hai anakku junior, terbanglah, ikut saya. Haleluya, glory. Dan dia bisa mengepakkan sayapnya dan terbang bersama-sama dengan induk Raja Wali. Dan sampai kepada tujuan. Di mana aku berada, kamu pun berada di sana. Haleluya. Glory. Itulah sebabnya tidak bisa meninggalkan separuh. Kalau memang anak Raja Wali hanya terbang sampai di atas pagar kandang ayam tersebut, pekarangan kandang ayam tersebut, dia tidak akan bisa sampai kepada tujuan. Dia tidak akan bisa keluar daripada situ. Bahkan sampai di atap pun dia tidak akan bisa bersama-sama dengan induk Raja Wali. Haleluya. Harus meninggalkan tempat pekarangan tersebut, pekarangan ayam tersebut. Haleluya. Supaya bersama-sama dengan Allah Bapa yang surga. Haleluya. Di sanalah ada sukacita. Di sanalah kehidupan yang kekal. Semua ditinggalkan kepahitan, semua ditinggalkan penderitaan, penyakit, kemiskinan, semuanya ditinggalkan oleh anak Raja Wali tersebut. Haleluya. Karena tujuan Allah, dia dibesarkan sementara waktu di dunia ini, bukan berarti dia tinggal di dunia ini untuk selamanya. Dia dibesarkan di situ supaya dia mengerti. Ketika dia meninggalkan, ketika aku dulu di tempat ini, saya seperti ini. Pengajaran yang saya dapatkan seperti ini. Makanan yang saya dapatkan seperti ini. Pengertian yang saya dapatkan dari Alkitab seperti ini. Padahal ketika saya berjumpa dengan induk Raja Wali, ketika pesan suara dari malaikat yang ketujuh datang kepadaku, dan aku menerima, dan aku melakukan, rupanya berbeda dengan apa yang saya dengarkan dan apa yang saya pelajari. Semuanya berbeda. Kenapa? Haleluya. Karena belum tersingkap apa yang dulu terselubung, yang tidak diketahui oleh siapapun.
Sehingga semuanya berbeda kepada yang sudah tersingkap. Haleluya. Seperti ini. Alkitab tertutup. Bagaimana mungkin saya tahu kalau memang saya tidak membuka Alkitab tersebut dan membaca dan mengetahui supaya saya boleh melakukan. Haleluya. Ketika orang-orang percaya dari dalam gereja organisasi hanya mengatakan, ini Alkitab, ini firman Tuhan. Orang tidak tahu bagaimana cara supaya masuk ke surga. Apa yang harus dilakukan? Mereka tidak tahu. Kalau hanya memang menyanyikan lagu-lagu saja, lagu-lagu yang libat dengan Alkitab, ya, semua orang tahu. Kalau memang bisa hanya melakukan saja, kalau hanya bisa mengatakan saja, mengucapkan tanpa ada tindakan, semua orang ke surga. Tetapi apakah tindakan tersebut? Engkau tidak bisa bertindak sebelum aku menyikapkannya kepadamu. Oleh karena itu, aku akan mengutus Nabi Elia di akhir zaman, untuk supaya membuat hati anak-anak berbalik kepada bapak-bapak. Haleluya. Kenapa? Tujuan Allah, tujuan Kristus, supaya tak satu pun daripada anak-anaknya yang sudah tertulis nama mereka di dalam kitab kehidupan anak domba Allah tertinggal. Semua harus ikut. Semua harus ikut kepadaku, hai anak-anakku. Jadi tujuanku, aku harus mengeluarkan kalian daripada kekuasaan Romanisme, kekuasaan Isabel. Aku akan membawa kalian supaya kalian tidak ditimpa malapetaka-malapetakanya dan dosa-dosanya. Sebab dosa-dosanya sudah timbul sampai ke langit. Haleluya. Kita lihat rencana Tuhan, penebusan, pemulihan di akhir zaman. Haleluya. Sampai dia mengutus seorang nabi untuk membawakan pesan. Haleluya. Karena kita dikeluarkan dari Wahyu 17. Haleluya. Kekuasaan Isabel. Haleluya. Penghakiman atas Isabel, Wahyu 17 kita lihat ayat 1 sampai 18 itu. Haleluya. Glory. Untuk masuk oleh seruan di Wahyu 18. Itulah yang kita baca tadi di Wahyu 18 ayat 4. Lalu aku mendengar suara lain dari surga berkata, pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dari dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Seruan datang di Wahyu 18 ayat 4. Dikeluarkan kita dari Wahyu 17. Dikeluarkan oleh seruan tersebut. Haleluya. Bagaimana mungkin kita bisa sampai ke Wahyu 19 di perjamuan kawin malam anak domba, di pernikahan pernikahan antara mempelai laki-laki dan mempelai wanita? Bagaimana mungkin kita bisa menikah dengan Kristus tanpa dikeluarkan kita dari Wahyu 17? Tanpa ada suara dari Wahyu 18 ayat 4, bagaimana mungkin kita bisa menyatu dengan Kristus? Haleluya. Itulah jalan yang dibuat oleh Tuhan. Harus dikeluarkan dulu dari Wahyu 17. Lewat apa? Lewat seruan di Wahyu 18 ayat 4. Haleluya. Untuk supaya apa? Untuk supaya menyatu di Wahyu 19. Pernikahan sudah berlangsung dengan Kristus.
Haleluya. Jadi bagaimana caranya? Haleluya. Harus mengutus seorang nabi. Haleluya. Glory. Malaikat sedang berjalan-jalan di bumi untuk membawakan pesan, untuk menyuarakan, menyampaikan pesan firman Tuhan. Sedang yang diucapkan adalah Kristus sendiri. Tetapi kita lihat dunia menolak dia. Haleluya. Dunia menolak dia. Oleh karena apa? Oleh karena raja-raja pun tersebut sudah minum dari cawan. Cawan siapa? Isabel. Haleluya. Sudah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya. Dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia. Dan pedagang-pedagang mereka menyatu. Haleluya. Mereka menyatu. Itulah sebabnya mereka tidak dapat dipisahkan lagi karena sudah bercabul. Haleluya. Tetapi kita lihat, apakah mereka menerima nabi? Mereka menolak nabi. Haleluya. Mereka tidak menerima bahwa nabi utusan dia ke zaman sebagai pendahulu kedatangan Yesus Kristus yang kedua. Mereka menolak. Hal yang sama juga di zaman Yohanes Pembaptis sebagai pendahulu kedatangan Kristus yang pertama. Mereka menolak. Hal yang sama juga dilakukan di akhir zaman. Haleluya. Apakah orang-orang mengerti ketujuh materai? Apakah orang-orang mengerti ketujuh zaman gereja, ketujuh sangkakala, ketujuh cawan? Mereka tidak mengerti. Kenapa? Supaya satu-satunya supaya mereka mengerti apakah materai, ketujuh cawan, ketujuh sangkakala, ketujuh zaman gereja, harus terima nabi. Pendahulu kedatangan Kristus yang kedua. Haleluya. Jadi kalau mereka sudah menerima, pasti keluar dari Wahyu 17. Haleluya. Pasti keluar dari Wahyu 17 lewat seruan ketujuh malaikat tersebut. Malaikat yang ketujuh tersebut. Ya, malaikat yang ketujuh. Bukan ketujuh malaikat. Malaikat yang ketujuh. Haleluya. Glory. Jadi kita lihat itulah sebabnya di Wahyu 3 ayat 20 dikatakan, haleluya, dikatakan bahwa Kristus sedang mengetok pintu. Haleluya. Kita lihat sebentar Wahyu 3. Wahyu 3 ayat 20. Apa yang dikatakan di sana? Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Haleluya. Glory. Kristus sedang datang untuk mengetok. Haleluya. Hal yang sama juga, hai umatku, keluarlah. Maka engkau makan bersama-sama dengan aku? Harus kamu keluar. Haleluya. Harus kamu mendengarkan seruan di akhir zaman. Pesan yang sudah saya sampaikan kepada hambaku, seorang nabi. Maukah kamu menyatu dengan aku, bersatu dengan aku? Maukah kamu menikah dengan aku? Saya mau Tuhan. Oh, bukalah pintu. Buka pintunya. Supaya kita sama-sama makan. Haleluya. Glory. Jadi kalau kita sudah sama-sama makan bersama dengan Kristus, kita tidak pernah lapar lagi. Secara rohani. Bukan secara jasmani.
Haleluya. Betapa senangnya hati kita kalau kita sudah makan bersama-sama dengan Raja kita. Haleluya. Glory. Tetapi kita lihat yang dibawa kekuasaan Romanisme, yang dibawa kekuasaan oleh Isabel, mereka menutup pintu, tidak membukakan Kristus bagi dirinya, bagi hidupnya. Haleluya. Kita lihat di kerajaan Aweros. Aweros ya kalau nggak salah. Ya. Kita lihat ketika dia mengundang ya Ratu Asti kalau nggak salah. Dia mengundang Ratu Asti, seorang istri. Haleluya, untuk menikah dengan dia. Tetapi dia menolak undangan daripada Raja Ahasuerus, ya. Haleluya. Tetapi ketika dia menolak, apa yang sedang terjadi? Dia diusir. Setelah dia diusir, dia menikah dengan Esther. Haleluya. Glory. Organisasi sedang menolak Kristus. Tetapi siapa yang mau menikah dengan Kristus? Adalah Esther. Siapa yang Esther? Kita. Amen. Haleluya. Kita menikah dengan Kristus. Kita menikah dengan Raja kita. Haleluya. Betapa indahnya firman. Kalau kita sudah mengerti, haleluya, hati kita meluap-luap, jiwa kita bersuka cita. Haleluya. Glory. Haleluya. Jadi itulah Wahyu 19 ya, ayat 1 sampai 7. Haleluya. Jadi pesan adalah untuk ya, pesan adalah untuk membangkitkan, menghidupkan benih-benih. Haleluya. Sehingga benih ada di setiap bangsa. Haleluya. Menghidupkan benih-benih lewat seruan, lewat suara Kristus tersebut. Haleluya. Supaya semua yang bernama benih bangkit dan bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik. Kenapa? Karena makanan tersebut sudah diterima. Haleluya. Glory. Air kehidupan sudah diterima. Haleluya. Glory. Jadi pesan itu adalah untuk ya menyampaikan atau memberitahukan misteri, dan itu adalah pesan ya restorasi dari bangsa-bangsa ya, restorasi dan bagi iman atau Kristus. Haleluya. Artinya merestorasi, memulihkan umatnya. Memulihkan umatnya supaya kembali kepada yang semula. Iman yang pertama. Sebagaimana iman di mana jemaat mula-mula memiliki iman yang sejati. Iman yang ada di dalam Kristus. Yang dimiliki oleh rasul, yang dimiliki oleh utusan. Harus sama seperti itu, percis. Orang sama-sama menderita kok. Di zaman dulu pun mau orang menderita. Kita pun di akhir zaman kita sangat menderita juga. Haleluya. Orang ketakutan. Wah, COVID-19 nanti
Ya mudah-mudahan gak sampai ke desa kita. Semua akan dirambah oleh penyakit. Semua dunia. Haleluya. Omikron tanpa terkecuali. Sampai ke desa-desa perkampungan sudah sampai. Kalau orang mau stres, depresi, akan mati. Dia akan mati. Kalau hanya ketergantungan kepada pemerintah, kalau hanya ketergantungan kepada kedokteran, kalau hanya ketergantungan kepada kesehatan, rumah sakit, puskesmas dan lain sebagainya. Haleluya. Kalau mereka hanya ketergantungan kepada itu, ya, mereka akan stres. Tetapi kalau mereka orang-orang percaya, kalau orang-orang percaya ketergantungan kepada firman Tuhan, maka mereka tidak akan stres. Haleluya. Itulah sebabnya kita ketergantungan kepada Kristus. Kita ketergantungan kepada firman, supaya tidak gelisah. Mengapa jiwamu gelisah? Kenapa? Karena kita tidak ketergantungan kepada Kristus. Haleluya, glory. Jadi itulah sebabnya setiap orang yang menolak pesan dia kejaman. Berarti dia masih mengikatkan dirinya kepada penguasaan Isabel. Dia masih